Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 game seru ataupun 5 permainan seru yang bisa kita lakukan di kelas outdoor ataupun di sesi outbound. Permainan ini fungsinya melatih karakter building ataupun team building dari setiap grup yang kita latih ya. Jadi melatih kekompakan juga bagi para siswa jika memang ada di dalam kelas. Jadi permainan ini cukup mudah dilakukan dan tentunya seru. Kita mulai saja. Games yang pertama, kita akan bagi semua peserta menjadi beberapa grup dengan masing-masing grup berjumlah 6 orang. Jadi masing-masing grup ada 6 orang dan perintahkan 5 orang di setiap grup itu untuk berbaring dan mengangkat kaki sehingga membentuk sebuah menara ya. Jadi membentuk sebuah menara dari kaki-kaki 5 peserta tadi. Nah, peserta yang keenam itu akan meletakkan satu buah ember di atas kaki 5 orang tersebut yang berbaring tadi. Kemudian mereka akan orang keenam atau peserta keenam ini akan meletakkan air dari ember lain ke ember di atas kaki sampai ember tersebut penuh. Tentu ini melatih konsentrasi peserta yang berbaring tentunya dengan bekerja sama dengan siswa atau peserta yang akan mengisi ke ember. Jadi mereka harus konsisten, kompak bagaimana caranya agar ember-ember tersebut tidak tumpah sehingga sampai penuh begitu. Permainan yang kedua saya kira sudah sering dilakukan oleh para trainer ataupun para edukator di luar sana. Jadi kita akan menyiapkan satu buah paralon yang alasnya sudah ditutup ya, sudah ditutup rapat bagian bawahnya. Namun terdapat ada lubang-lubang di situ. Kita bisa buat 15 lubang ataupun 10 lubang. Kemudian paralon tersebut akan kita isi air yang tentunya air tersebut akan keluar dari lubang-lubang tadi. Nah, tugas para peserta adalah menutup lubang-lubang tersebut dengan jari-jari mereka sehingga air tadi tidak tumpah dan dapat dipindahkan ke wadah ember yang jaraknya kurang lebih misalnya 50 meter dari mereka berdiri begitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah para peserta dibagi menjadi beberapa grup, misalnya masing-masing grup itu ada 5 orang. Kemudian mereka akan mendapatkan satu buah paralon dengan beberapa lubang lalu diisi air, lalu mereka wajib menutup lubang-lubang tadi dengan jari mereka agar air tidak tumpah dan menggotong paralon tadi menuju titik yang berjarak kurang lebih 50 meter dari mereka berdiri dan menuangkan air tersebut ke wadah ember begitu. Nanti akan ada satu grup yang paling banyak, paling lancar, paling sukses membawa air tanpa banyak tumpah. Itulah pemenangnya. Permainan yang ketiga ini juga sangat mudah, spontan bisa kita lakukan untuk sesi kekompakan ataupun outdoor kelas kita. Jadi kita hanya memerintahkan siswa untuk menyiapkan beberapa alat, 5 buah alat yang mereka pilih, terserah ya, yang ada saja di sekitar. Misalnya mereka boleh menyiapkan satu buah penggaris, satu buah pulpen, satu buah gunting, satu buah karet, dan satu buah plastik misal ya. Jadi terserah masing-masing grup, satu grup boleh 10 orang, boleh 5 orang, disesuaikan saja dari jumlah total para peserta. Nah, kemudian berikan proyek kepada mereka, sampaikan bahwa mereka harus membuat sebuah teknologi ataupun alat agar sebuah telur yang dijatuhkan dengan jarak 1 meter itu tidak jatuh di lantai tersebut atau di alas tanah tadi. Jadi mereka boleh berinovasi dengan cara apapun agar sebuah telur yang jatuh itu tidak pecah. Jadi mereka harus membuat sebuah alat bagaimana caranya agar telur tadi tidak pecah. Mereka bisa mendiskusikan bersama-sama, mereka boleh berinovasi menggunakan media-media yang ada. Jadi boleh kita batasi alat-alatnya, boleh juga tanpa kita batasi. Sehingga mereka bisa menciptakan atau membuat sebuah media spontan agar telur yang dijatuhkan tidak pecah. Games yang keempat ini juga sering saya lakukan di kelas saya, baik itu sesi anak-anak ataupun dewasa. Jadi kita akan membagi siswa kita atau peserta menjadi beberapa grup, misalnya menjadi 5 grup atau 6 grup yang terdiri dari 5 atau 6 orang juga. Nah, kemudian kita akan memberikan mereka masing-masing satu buah sedotan yang harus digigit di mulut ya, harus digigit di mulut. Jadi digigit ujungnya sehingga sedotannya manjang gitu ke depan, dan kita akan membuat perlombaan pada masing-masing grup. Mereka akan memindahkan satu buah karet gelang ataupun 2 buah karet gelang yang sudah kita sangkutkan ke ujung sedotan atau ujung pipet peserta yang pertama atau
peserta pertama dari setiap grup begitu. Jadi tugas mereka adalah secara estafet memindahkan karet tadi, satu karet atau dua karet gelang tadi dari pipet mereka yang pertama ke siswa yang kedua, ke siswa yang ketiga, sehingga selesai semuanya bisa memindahkan dua atau satu karet gelang tadi. Ini tentu akan seru karena membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan cukup sulit karena harus menggunakan sebuah pipet yang ada di mulut mereka. Games yang kelima ini tidak kalah seru, jadi kita akan membagi peserta kita menjadi 3 grup misalnya yang terdiri dari 10 orang masing-masing. Jadi ada 30 siswa misalnya atau 30 peserta yang kita bagi 10, 10, 10. Kemudian semua peserta akan kita berikan sendok makan ya. Jadi mereka akan mendapatkan 1 sendok makan masing-masing yang kemudian kita akan memberikan kemudian 1 buah bola pingpong ya, 1 buah bola pingpong. Nah, tugas mereka di masing-masing grup adalah memindahkan bola pingpong tersebut secara estafet menggunakan sendok makan tadi. Jika untuk orang dewasa, sendok makannya bisa digigit ya. Tapi kalau untuk anak-anak boleh menggunakan tangan. Begitu. Oke, itu tadi 5 aktivitas seru yang bisa kita lakukan di kelas outdoor ataupun di sesi outbound. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rahwanda. Terima kasih.